ya. Ya, kita mulai aja Pak, sesuai jadwal aja ya. Main mudah-mudahan. Mulai start. Bismillahirrahmanirrahim. Serta virtual koordinator training Jawa Barat. Selamat datang di meeting yang sudah kami siapkan. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan mengikuti presentasi asiknya belajar bahasa asing, bahasa Jerman, yang akan disampaikan oleh presenter muda Ibu Sofura Sholihah SU, yang nanti akan didampingi oleh moderator dan juga memiliki talenta yang hebat, ya, Ibu Hajar Naryani SPD MPD, Ibu Sofa dari SMA Negeri 12, Ibu Retna dari SMA Negeri 4. Saya ini hanya mendampingi saja, ya, sama Sengkong Carman, ya, yang Sengkong gitu, mendampingi anak-anak yang akan tampil lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi selamat datang kepada peserta yang sudah hadir. Adapun pada saat pelaksanaan presentasi, kami mohon mikrofon semuanya dinonaktifkan, mute. Apabila pada saat pelaksanaan presentasi akan diinformasikan atau ditanyakan, silahkan melalui kolom chat di room ini. Kemudian nanti setelah presentasi selesai, kami akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Jadi apabila ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan, silahkan klik tombol raise hand atau dibuka mikrofonnya, diaktifkan kembali, di-unmute, kemudian minta izin ke moderator untuk menyampaikan pertanyaan. Dan presensi kalau nanti akan kami kirim alamat presensinya di kolom chat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan kita ikuti pada kesempatan ini bernilai ibadah dan berkah bagi kita. Terima kasih. Kami akan persilakan Ibu Hajar Naryani SPD MPD selaku moderator untuk memimpin acara ini, ya, memandu acara ini. Kami persilakan kepada Ibu Hajar Naryani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada host kita Bapak Lindi Ahmad Zaini Romli SPD dari SMA Negeri 4 Bekasi atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai materi hari ini bersama Ibu Sofura Sholihah SU. Informasi yang saya dapat dari pembicara kita ini, Ibu Sofa ini bersatu single. Betul ya Bu? Ibu dan Bapak mungkin ada anaknya yang seumuran Ibu Sofa, boleh Pak, Bu, ta'arufan mungkin. Ibu Sofa lulusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dari Universitas Indonesia tahun 2017. Beliau penggiat gerakan literasi di SMA Negeri 12 Bekasi. Bekerja di SMA Negeri 12 semenjak 2018. Dan ternyata beliau lulusan SMA 12 juga. Berarti bekerjanya di alma mater soalnya sendiri ya. Saat ini mengajar bahasa Jerman kelas 10 dan kelas 11.
Bahasa Jerman wajib untuk kelas bahasa dan lintas minat untuk kelas IPA dan IPS. Walaupun katanya belum pernah nih Bu Pak ke Jerman, tapi penguasaan bahasa Jermannya cukup bagus ya. Nanti kita sama-sama belajar. Sesi tanya jawab saya akan berikan setelah materi semuanya selesai. Saya kira itu saja. Silakan Ibu Sofura Soliha untuk memulai materi. Sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Belum terlihat Ibu. Lihat ya, mungkin agak lama karena jaringan dari saya. Tidak muncul juga ya? Belum Bu, belum terlihat. Masih starting to share content. Oke, berarti saya kan bentar ya. Tadi sudah lancar tiba-tiba. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada host dan moderator yang hebat sekali ingin membantu saya, dan saya juga ucapkan selamat datang kepada para peserta dan instruktur juga sudah berkenan hadir mendengarkan paparan dari materi dari yang akan saya sampaikan. Perkenalkan kembali, nama saya Sofura Soliha, SPUM. Saya akan membawakan materi mengenai asiknya mengenal bahasa asing lain. Semoga benar-benar asik ya sesuai judulnya dan manfaat. Dan selain itu, saya juga akan mengenalkan, bukan terlalu mengajarkan, tapi mengenalkan saja karena niat saya berbagi pengetahuan tentang bahasa asingnya dalam hal ini adalah bahasa Jerman, dan saya akan mencoba untuk memaparkannya. Oke. Yang pertama adalah pengantar. Jadi bahasa itu banyak dan kita lihat saja pertama di Indonesia itu ada bahasa yang disebut bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan kita yang kita gunakan dalam sehari-hari. Tapi selain bahasa persatuan bahasa Indonesia, di situ juga ada sampai saat ini sudah 718 bahasa daerah sudah tervalidasi. Jadi saya kemarin 17 April lagi di labbineka.kemdikbud.go.id, di situ sudah bertambah. Jadi berapa bulan lalu mungkin masih 600, sekarang 718. Dan selain di Indonesia, kita akan melihat lagi di dunia. Di dunia ini terdapat lebih dari 7.000 bahasa menurut bobo.grid.id. Nah, dari situ saya merasa bahwa jika kita ingin mempelajari bahasa, kita harus menguasai tiganya, yaitu cintai bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, mungkin saya cintai bahasa Indonesia
adalah peran dari guru bahasa Indonesia. Kemudian bahasa daerah mungkin dari guru-guru bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Dan saya membantu untuk teman-teman atau saya bahasa asing, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu jago kali ya. Oke, selanjutnya di bahasa Jerman itu ada, saya akan mengenalkan bahasa Jerman berdasarkan kecakapannya atau kehebatannya, yaitu dia merupakan rumpun bahasa Indo-Jermania atau Indo-Eropa. Bahasa ini memiliki kurang lebih 130 juta penutur sebagai bahasa ibunya. Nah, bahasa ibu ini di negara kalau kita biasa di sastra Jerman atau di yang mempelajari bahasa Jerman pasti tahu udah itu apa. Itu singkatan dari Deutschland, Österreich, dan Confederatio Helvetica. Nah, kalau kita sebenarnya mengenal dengan negara Jerman, Austria, dan Swiss. Jadi 3 negara ini adalah negara yang berbahasa ibu bahasa Jerman. Selanjutnya bahasa Jerman adalah paling banyak penuturnya di Uni Eropa. Jadi di Eropa, Jerman itu sangat banyak yang bisa berbahasa Jerman. Lalu sekitar di tahun 2015 itu datanya 15,4 juta orang mempelajari bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Termasuk saya ya, mungkin 2015 saya sudah belajar bahasa Jerman. Kemudian dia merupakan 10 besar bahasa yang banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi selain Jepang, Cina, bahasa Arab, dan segala macam, 10 besarnya adalah bahasa Jerman. Selanjutnya, saya akan memberitahukan manfaat belajar dari bahasa asing. Nah, ini sebenarnya bukan hanya bahasa Jerman saja ya, tapi bahasa asing lainnya. Tapi saya akan memperkenalkan dari bahasa Jerman yang apa sih manfaat dari belajar bahasa Jerman. Belum muncul ya? Oke. Di bidang pendidikan itu di negara Indonesia banyak sekolah yang SMP dan SMA adalah tempat pembelajaran bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman adalah salah satu bahasa ilmu pengetahuan selain bahasa Inggris dan Prancis. Bahasa pengetahuan maksudnya apa? Buku-buku yang diciptakan, buku-buku pengetahuan, buku teori atau segala macam itu biasanya berbahasa Jerman, berbahasa Inggris ataupun berbahasa Prancis. Kemudian Jerman juga termasuk 5 negara yang menjadi tujuan studi di dunia yang diminati oleh mahasiswa asing. Ya, karena memang memiliki peluang besar untuk S1, S2, S3 maupun riset. Jadi kalau Ibu Bapak pengen tahu informasi tentang riset bisa saya bantu. Saya suka sekali kepoin tentang beasiswa Jerman. Kemudian di bidang karakter. Sebenarnya karakter ini bukan hanya di Jerman ya, tapi karakter ini ada di Indonesia juga. Tapi kita mengambil positifnya lebih jauh, mungkin lebih ke prinsipnya. Misalnya dia menerapkan budaya positif seperti disiplin, tepat waktu, jiwa pembelajar, gemar membaca, dan nilai positif lainnya itu sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa Jerman, dan saya juga tanamkan kepada anak peserta didik di SMA 12, saya lebih menekankan pada karakternya dibandingkan bahasanya gitu. Budaya dan di situ saya lebih karena memang saya humaniora, saya lebih menekankan pada budayanya. Selanjutnya untuk mengenalnya lebih jauh, saya punya tabel di sini. Tabelnya itu ada sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Jerman. Jadi kita bisa lihat di paling pertama dulu. Oke, di sini bahasa Indonesia huruf alfabetnya itu A sampai Z. Sedangkan di bahasa Jerman itu A sampai Z, tapi ada tambahan. Ada A, U, dan O,
itu disebutnya dengan A umlaut, U umlaut, dan O umlaut. Bahasanya, cara ucapannya pun sedikit berbeda. Kemudian ada lagi yang suka salah. Anak-anak saya biasanya salah di sini. Di sini ada SZ. Di sini ada SZ. SZ itu sebenarnya huruf S-nya 2 gitu. Tapi mereka punya sendiri gitu, punya istilah sendiri disebut dengan SZ. Kalau memang di keyboardnya tidak ada SZ, boleh diganti dengan SS gitu. Tapi di Swiss sebenarnya masih menggunakan SS gitu. Selanjutnya di bawahnya ini adalah hurufnya. Jadi kalau tadi huruf, bunyi hurufnya. Di bunyi hurufnya itu kita samakan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kita samakan dengan bahasa Indonesia. Disamakan dengan bahasa Indonesia, jadi yang berbeda hanya pada beberapa huruf yang saya tampilkan di sini. Misalnya huruf G berbunyi yot, huruf I jadi bunyinya ku, pau, V kita berubah jadi pau, dan W yang kita biasanya W, kalau di bahasa Inggris W, misalnya kalau di bahasa Jerman jadi V, bunyinya lebih malah ke V, ke huruf itu. Kemudian ada huruf X yang kita baca di Jerman itu X, kemudian Y kita bacanya Y, tapi di sini Y. Y ini nggak hanya di Jerman, kok beda sih Y-nya? Kenapa bunyinya Y? Kenapa bukan Y aja? Nah, ternyata di bahasa Portugis pun dia menggunakan Y sebagai bunyinya Y. Jadi dia punya teman lah istilahnya, bukan hanya Jerman yang menggunakan Y sebagai Y. Kemudian ada huruf Z. Z ini bunyinya berubah Bapak Ibu. Jadi Z atau bunyinya kalau kita huruf ta jadi Z gitu. Lidahnya digigit sedikit Z. Itu. Kemudian ada kalau di bahasa Indonesia ada Y dan eng dan ni. Kalau di bahasa Jerman itu ada bunyi yang seperti ini. Misalnya SCH berbunyinya SY, kemudian CH dibaca dengan H, EI dibunyi dengan I, EU dibunyi dengan OI. Biasanya anak-anak akan keserimpet di sini nih. Tapi ini adalah pembelajaran. Jadi saya ketika mereka lagi ribet, saya akan bantu. Gitu. Saya akan ulangi. Yes. Selanjutnya ada dari kata. Nah, di sini ada kata dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Misalnya saya cuma di sini guru bahasa Jerman. Saya adalah guru bahasa Jerman. Kalau di bahasa Indonesia, guru spasi ya. Di sini guru spasi bahasa, spasi Jerman. Kalau di Jerman itu tidak ada spasi, jadi benar-benar langsung digabung. Padahal ini adalah satu kata. Sama seperti guru bahasa Jerman, di sini juga sebenarnya satu kata, tapi kalau di sini benar-benar ini artinya guru bahasa Jerman. Kemudian lampu meja. Kalau di Indonesia lampu meja, dipisah ada spasinya. Kalau di bahasa Jerman Tischlampe. Ini benar-benar nggak ada spasi, jadi benar-benar menjadi satu kata. Kemudian ada agak strict juga di bahasa Jerman itu kalau nomen kata benda itu wajib huruf kapital di awalnya Bapak Ibu. Jadi benar-benar seperti huruf Deutschlehrerin ya, guru bahasa Jerman tadi D-nya harus besar. Kemudian lampu meja, Tischlampe, Tischnya juga harus besar seperti itu. Jadi memang ada strict, ada kedisiplinan sendiri bahwa kita harus menggunakan bahasa itu dengan tepat seperti itu. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva itu kita ketahui kata sifat ya. Kata sifatnya juga harus wajib menggunakan huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Kemudian ada verben, kata kerja, wajib huruf kecil. Kenapa wajib huruf kecil? Misalnya kita contohkan, saya akan mencontohkan ada namanya essen.
essen itu artinya makan. Jadi essen makan. Tapi kalau E-nya besar, artinya makanan. Jadi beda ya. Jadi kenapa dia harus kecil, kenapa dia harus besar, kita bisa lihat. Kalau essen E-nya kecil, maka dia verben atau kerja, yang berarti dia melakukannya, memakan gitu. Sedangkan kalau E-nya besar, maka dia akan berubah jadi nomen atau kata benda. Kalau kata benda berarti dia menjadi sebuah makanan, bukan sebuah makanan. Seperti itu. Ada lagi di sini namanya kalimat. Nah, di sini kalau kalimat di bahasa Indonesia, alhamdulillah ya, SPOK gitu. Tapi kalau di bahasa Jerman ada SPOK dan ada SPOKP. Kenapa saya bilang ada SPOKP? Karena sebenarnya kalau kita lihat di bahasa Indonesia di sini, saya di sini ada SPOK. Saya ingin pergi ke pasar. Kalau kita bahasa Indonesia ingin pergi itu sama-sama predikat ya. Kalau di bahasa Jerman, kalau misalnya saya tulis yang atas, saya pergi ke pasar. Tapi kalau misalnya saya pilih yang bawah, saya ingin pergi ke pasar. Ada penggunaan yang namanya modal verben, yang itu ada di bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris pun sama ya, SPOK juga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan langsung ya, latihan. Oke, di sini adalah begerusung. Jadi nanti saya minta kita semua untuk mencoba untuk mengucapkannya ya, gitu. Yang pertama begerusung. Ya, begerusung adalah kata sapaan. Jadi kalau sapaan kita menyapa seperti bahasa Indonesia ya, sebenarnya halo, tapi sebenarnya ada lagi. Jadi ketika kali kita akan ke Jerman, kita akan menghadapi sama seperti di Indonesia, dialek-dialek. Dan kalau kita tidak tahu dia ternyata bicara apa, kita akan kultur shock sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita orang baru, biasanya kita sebutnya halo. Tapi kalau kita sudah kenal, misalnya Grusdi atau moi moi, misalnya seperti itu. Kemudian kalau di pagi hari, di sini ada Guten Morgen. Ya, kalau di bahasa Inggris Good morning gitu. Tapi kalau di bahasa Jerman Guten Morgen. Jadi kalau bahasanya masih enak ya, kebaca apa yang dibaca dengan apa yang ditulis sama. Guten Morgen. Guten Morgen. Kalau mau agak sedikit alay, R-nya lebih Morgen. Guten Morgen. Tapi bukan Homo ya, itu Belanda. Jadi jelas tulisannya dibaca apa, bacanya apa. Guten Morgen. Nah, itu artinya selamat pagi. Ya, karena kita udah siang, kita ganti. Nah, di sini ada Guten Tag. Jadi bukan Guten Tag pakai G, tapi pakai K. Jadi lebih halus. Guten Tag. Bisa boleh, tadi kan G bisa berubah jadi H atau bisa jadi KH. Jadi Guten Tag. Ya, seperti itu. Artinya selamat siang. Nah, ini juga artinya bukan hanya selamat siang ya Bapak Ibu ya. Di Guten Tag itu artinya bisa kita mengucapkan kepada seseorang yang baru ditemui. Jadi walaupun ibu ketemunya malam, ketemunya siang, ketemunya pagi, boleh pakai Guten Tag. Jadi dia netral disebutnya. Tapi kalau misalnya sudah tahu ya, Guten Tag artinya ya selamat siang. Lalu ada di sini Guten Abend.
bacanya enak ya, masih sama ya. Guten Abend. Oke, Guten Abend. Jadi Guten Abend. Enggak gitu ya. Guten Abend sama kayak good night gitu seperti itu. Nadanya masih sama. Itu artinya selamat malam. Di bahasa Jerman tidak ada selamat sore ya. Adanya langsung selamat malam. Tapi kalau misalnya kalian kita mau pakai untuk selamat sore boleh gitu. Nah, di sini ada satu lagi. Guten Nacht. Nah, Guten Nacht ini artinya apa? Ini lebih mirip dengan artinya good night. Nah, selamat malam. Tapi apa bedanya dengan Guten Abend? Kalau Guten Abend, selamat malam. Tapi kalau Guten Nacht, selamat malam juga. Jadi gimana tuh? Oke, jadi kalau Guten Abend kita gunakan selama kita masih beraktivitas ya Bapak Ibu ya. Selama di malam hari kita masih beraktivitas, kita menyebutnya Guten Abend. Tapi kalau kita ingin mengakhiri aktivitas kita, jadi kita gunakan Guten Nacht atau ingin ucapkan selamat malam. Oh ya sini misalnya gitu. Misalnya Guten Nacht gitu. Jadi disebut kita ingin mengucapkan selamat tidur. Jadi lebih ke selamat tidur. Kita lanjutkan di sini. Kita akan memperkenalkan diri. Masih lama nggak waktunya ya Pak? Ibu, Bu Retna, masih lama ya? Masih Bu, masih 2:30 Bu, setengah jam lagi. Sekarang kita memperkenalkan diri. Karena masih baru, jadi kita memperkenalkan diri ini hanya untuk pribadi ya, diri sendiri dulu. Ini apa sih? Itu artinya saya, kalau bahasa Inggris I, kalau bahasa Jepang watashi, seperti itu. Di sini kita akan masuk ke forumanya. Jadi yang pertama itu ich bin. Ich bin itu kalau di bahasa Inggris itu I am atau saya adalah. Nah, bisa digunakan dengan chat B itu artinya Cumbaishil ya, ini contoh. Misalnya ich bin sofa. Tapi kalau misalnya ngerasa gampang banget ich bin sofa, coba kita pakai yang bawahnya. My name is sofa. Jadi seperti hampir mirip bahasa Inggris, cuman name bukan name tapi nama. My name is sofa. Seperti itu. Ich bin sofa. My name is sofa. Oke, selanjutnya ada ich bin digunakan untuk yang lain sama seperti bahasa Inggris, misalnya I am 26 years old gitu. Seperti bahasa Inggris saya berumur 26 tahun. Nah, di bahasa Jerman ini ich bin 26 years old. Nah, di bahasa Jerman sendiri angka itu dibalik Bapak Ibu. Jadi kalau di bahasa Jerman itu 6 black banget tulisannya, mohon maaf. Jadi angka belakangnya terlebih dahulu, baru angka depannya. Ini nanti saya kalau emang benar-benar mau belajar, kita bisa coba gitu. Dan yang di bawahnya itu misalnya ich bin Deutschlehrerin, artinya saya guru bahasa Jerman. Jadi penggunaan ich bin, jadi bacanya ich bin ya. Boleh ich bin, tapi saya tidak menyarankan karena itu sudah masuk dialek. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang standarnya adalah ih. Kalau saya biasa ngajarin anak-anak pakai manja gitu, ih gitu. Karena emang huruf i sama h aja sih. Ich bin seperti itu. Ich bin sofa. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ich komme aus. Kalau ich komme aus artinya I come from. Ya, jadi saya berasal dari gitu. Belum muncul? Oke. Nah, di sini ich komme aus itu bisa digunakan belum jalan ya Bapak Ibu. Di sini bisa digunakan untuk dua. Belum bergerak ya Bu? Belum bergerak. Nah, udah. Ya.
Ya, siap. Jadi di sini ich komme aus artinya saya berasal dari. Nah, kita bisa menyebut asal kita negara atau asal kita dari daerahnya. Misalnya saya contoh ich komme. Jadi bacaannya tertulis apa yang ditulis, apa yang diucapkan. Kecuali yang ich-nya ya, itu walaupun ich bacanya ich komme aus, ich Indonesia, komme aus Bekasi. Jadi kalau kita udah bisa berkenalan, ich bin Sofa, ich komme aus Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini memang dasar sekali kalau mau kenalan sama orang bule ya. Ada ich wohne in. Ich wohne in artinya I live in. Kayak bahasa Inggris, saya tinggal di, kita bisa menyebutkan tinggalnya di daerahnya atau di tempatnya. Ya, sama seperti bahasa Inggris lah sebenarnya. Cuman pengucapannya saja. Nah, di sini bacanya ich wohne in. Ich wohne in. Frau, Bu Sofa, kok H-nya tidak dibaca? Kenapa bunyinya tidak ich wohne? Tapi kok bacanya ich wohne. Jadi di situ ada huruf H di tengah. Jadi huruf H di tengah ini nanti tidak terbaca, tapi panjangin huruf O-nya. Jadi ich wohne. Ich wohne. Jadi O-nya panjang. Ich wohne. Ich wohne in Bekasi. Ich wohne in Jalan Raja Wali. Karena nama alamat di bahasa Inggris pun tidak boleh diubah ya. Alamat tetap harus alamat yang sama seperti itu. Kita lanjut. Jadi sudah bisa, yang pertama sudah bisa berusung, mengucapkan sapaan, kemudian si vorstellen, memperkenalkan diri, ya hanya ich bin, nama saya, ich komme aus, saya berasal dari, atau ich wohne in, jadi saya tinggal di suatu tempat. Nah, selanjutnya adalah pamitannya. Di sini ada pamitannya, auf Wiedersehen. Kalau dibaca, mungkin saya akan bacakan auf Wiedersehen. Sebenarnya W-nya lebih ke V sih. Auf Wiedersehen. Jadi H-nya tidak kembali dibaca di sini, Bapak Ibu. Di sini H-nya tidak dibaca, tapi memanjangkan yang E depan. Tapi karena ada di E-nya di belakang lagi, Zeyen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seperti itu. Jadi kalau dipercepatnya jadi Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nah, kalau anak biasanya suka banget ngucapin yang ini aja, Bapak Ibu ya. Karena saya juga merasa saya alumninya dan saya masih muda, jadi saya bilang sama mereka, kalian boleh mengatakan ini pada saya. Ada namanya cus. Kalau cus sebenarnya artinya kayak bahasa Inggris bye gitu, dadah. Kalau kita bahasanya tidak formal gitu. Jadi saya ngolong sama mereka cus. Boleh ngomong cus. Ini saya ajarkan juga. Walaupun di sini saya suka bilang mereka pakai cus, boleh. Saya sudah bilang cus duluan. Kalau misalnya mereka ngomong cus duluan, berarti mereka tidak paham sama saya. Misalnya seperti itu. Oke, karena sudah panjang ya, saya tutup dengan ucapan Dankeschön. Artinya terima kasih. Kemudian paparan dari saya yang seperti ini agak kurang pas, jika tidak boleh oleh moderator, saya kembalikan lagi. Ya. Terima kasih Bu Sofa atas materinya, keren banget ya. Ternyata bahasa Jerman agak-agak sulit juga sih sebenarnya ya. Nanti saya bisa belajar dikit-dikit lah ya. Mungkin Bapak dan Ibu mau ada yang ditanyakan, silakan, boleh raise hand, atau mau lewat chat, silakan.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini, mau nanya, ya silakan Pak, langsung aja. ya, tadi kan ada tulisan esen gitu ya, E-nya besar sama E-nya kecil untuk makan dan makanan. Itu kalau ditulisan mungkin kita bisa membedakan, tapi kalau ketika diucapkan secara lisan, membedakannya bagaimana? Oh, berarti mirip sama bahasa Inggris ya? Boleh dijawab dulu atau gimana Bu Retna? Saya jawab langsung atau mau? Maaf Bu, ya jawab langsung aja. Iya Pak, kalau misalnya di bahasa Jerman itu Essen yang tadi ya, huruf besar dan huruf kecil kita bisa lihat pertama di apa namanya, kedua di kalimatnya. Jadi kalau di bahasa Jerman itu predikat itu kalau nggak wajib di tengah, wajib di belakang. Jadi yang tadi saya bilang dia SPOP gitu. Jadi dia akan menjadi sebuah kata kerja ketika di ending sekali gitu, atau dia akan menjadi kata kerja di pertengahan. Dan seperti ini Bapak Ibu, saya akan bantu sedikit. Misalnya kalau saya belajar, misalnya saya makan, saya tapi ketika kita ngomongin Anda makan, kalau saya bilang kamu makan, jadi akan mengalami perubahan sekali gitu Bapak Ibu, apa namanya, verbennya itu akan mengalami perubahan sekali. Jadi kita bisa langsung tahu kalau kita, oh ini pasti kata kerja, oh pasti kata benda. Dan kata benda biasanya ikutin yang dasarnya ini, cuman hanya hurufnya dibesarkan atau sebagai kata benda atau nomen. Sebenarnya kelihatan sekali kalau ngomong. Ini agak Ya. Bagaimana Pak Indra Suranto? Oke, cukup jelas. Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Ini ada yang di chat bertanya, Ibu Haryati, mungkin saya bacakan. Saya waktu SMA pernah dikasih ucapan bedi. Katanya artinya apa tuh Bu Sopa? Oke, artinya ya, saya tulis dulu ya Ibu. Dibaca D-I-C-H ya. Ini H. Artinya I love you, Bu. Oh, I love you. Nah, itu artinya liebe itu love, di itu you. Jadi kalau misalnya orang biasanya ngomong liebe di. Ya, terjawab ya Bapak Ibu ya. Oh iya, terjawab, alhamdulillah. Itu tulisannya dipisah atau digabung gitu, bagus, yang benar gitu Bu Sofa. Islibedi. Ya Bu ya. Ini yang format rapinya ya. Ya. Terlihat belum? Belum ya? Belum. Agak lama ini. Jadi ini spasi libe, spasi di. Jadi kayak gitu. Memang pakai spasi ya. Biasa. Kalau dia kata-kata benda baru dia. Oh ya, baik, Sopa. Ini ada yang bertanya lagi nih, Bapak Mas Roni. Tidak Bu, event belajar bahasa Jerman langsung di negara Jerman yang fully founded. Gimana tuh Bu Sopa? Berarti ini lebih ke ini mungkin kayak beasiswa ya? Saya ngajar gitu lewat kayak gini ya. Bukan, jadi di sini event untuk belajar bahasa Jerman di negara Jermannya gitu. Kira-kira ada kesempatan nggak belajar bahasa Jerman di sana gitu?
banget sih Bu, saya sebenarnya lagi nunggu jadwal. Nunggu jadwal gitu. Bisa lanjut belajar. Tapi kalau nanti mau sharing, bisa nanti chat saya bisa bantu cariin informasi. Sebenarnya anaknya yang mau sekolah di Jerman, mau S2 di Jerman atau S3 di kok anak ya, pokoknya S3 atau kerja di Jerman juga bisa saya bantu. Saya kayak itu informasinya banyak, belum berani gitu ya. Kayak kita ngasih tahu, dan termasuk ini ada yang tahun lalu lulus Agustus ini akan ke Jerman, mudah-mudahan ya saat COVID ini sudah selesai dia bisa belajar. Yang anak murid ya di 12. Jadi saya lebih banyak ngasih motivasi. Jadi kalau mau belajar, saya chat aja Bapak informasinya. Iya. Itu nggak jawab banyak Ibu. Saya takut salah. Ya mudah-mudahan betul ya Ibu pertanyaannya Pak Mas Roni tadi. Kalau kurang jelas saya aja Pak ya. Terus ini Bu Sofa nih ada yang bertanya lagi, penulisan beach dan do artinya sama atau tidak? Ya. Beach dan do. Sama seperti ini ada do, ada di, ada lagi tuh ya. Namanya dir. Kalau do itu digunakan sebagai subjek, jadi tiga-tiganya sama kamu. Cuman kalau kenapa ada do, kalau do ini dia jadi subjek Ibu, kalau di sama dir ini jadi objek. Jadi ini objek yang ini objek yang tidak langsung, ini objeknya yang dikenakan secara nanti makin pusing. Oh ya, gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, pengetahuan berarti memang spesifik juga. Ya, objeknya membedakan. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Sofa ya, sebelum saya tutup pertanyaannya, kenapa Bu Sofa nggak ngambil pendidikan ke Jerman Bu, ambil S2, S3 gitu Bu, LPDP Bu? Saya akan ngambil insya Allah, saya lagi nyicil syarat. Kalau kita kan sebenarnya ada syarat kalau mengambil siswa, saya ambil tapi masih syaratnya masih progres gitu. Jadi saya lagi mengembangkan diri karena saya juga kebetulan pengen banget gitu ngambilnya yang pendidikan pedagogis di Jerman gitu. Insya Allah doain mudah-mudahan benar bisa. Bapak Indra yang bertanya tadi ini nanya lagi Bu, syaratnya apa aja? Apa? Bagaimana? Untuk bisa ke Jerman itu syaratnya apa saja yang lagi dipersiapkan sama Bu Sofa? Yang syaratnya ya, kalau yang pertama karena saya mengambil yang pedagogis, saya sebenarnya harus bukan ikut sih, sebenarnya saya harus masuk ke pendidikan yang selama 2 tahun itu yang saya ya, tergantung tipe tempatnya ya. Misalnya kalau saya targetnya adalah kerja di pun, kemudian saya ujian bahasa Jerman, kemudian majuin apply aja sih sebenarnya udah cuman tinggal 2 itu aja sih sebenarnya, biasanya cuman ujian sama ujian kerja, karena saya ngambilnya basicnya yang kerja namanya bahasanya bagi para pekerja profesional gitu. Banyak Bu, nanti kalau informasinya kayak gini agak susah kalau ngasih tahunya karena informasinya pasti beres. Oke, terima kasih ya Bu Sofa penjelasannya. Alhamdulillah tadi pertanyaannya, terima kasih Pak Indra, Bu Haryati, Pak Mas Roni,
Ada Pak Hendrik dan Pak Indra, katanya sudah cukup jelas semuanya, Bu Sofa. Oke, saya simpulkan untuk materi hari ini ya, Bu Sofa. Iya. Oke, Bapak, Ibu, hal yang penting dari suatu bahasa, pembelajaran bahasa adalah kita harus mencintai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Kenapa bahasa Jerman kita perlu tahu? Ternyata bahasa Jerman ini termasuk 10 besar bahasa yang banyak digunakan dunia. Terus kemudian bahasa Jerman ini ternyata menjadi satu bahasa ilmu pengetahuan. Saya juga baru tahu bahasa ada istilah bahasa ilmu pengetahuan itu ternyata bahasa yang digunakan dari buku-buku ilmu pengetahuan, Bu, di seluruh dunia itu. Terus kemudian kenapa kita harus belajar bahasa Jerman juga? Karena ternyata budaya mereka itu banyak yang positif, sama mungkin yang seperti kita ajarkan pada anak-anak, yaitu ada disiplin, tepat waktu, jiwa pembelajar, gemar membaca, dan banyak yang lainnya ya, Ibu dan Bapak. Saya kira itu saja kesimpulannya. Terima kasih Ibu Sofa atas materinya. Terus kemudian perubahan pendidikan itu sangat cepat ya Ibu dan Bapak. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita hari ini belajar bahasa Jerman. Semoga Bapak dan Ibu ada yang tertarik untuk lebih mendalami. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan atas kesalahan dan kehilafan dari saya, Bu Sofa dan Pak Lili mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak Lili Ahmad Muzaini Romli, SPD. Alhamdulillah, sesi kali ini berjalan lancar. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Bu Sofa selaku presenter menyampaikan materi presentasinya tentang asiknya belajar bahasa asing lain, khususnya bahasa Jerman, dan juga sudah dipandu dengan baik oleh Ibu Ratna. Sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu, ada instruktur yang hadir, Setiawan, Pak Eko, Bang Charman. Pak Eko datang, Pak Arif nggak ada. Silahkan siapa Pak instruktur mungkin untuk evaluasi gitu. Ya, hadir Pak Eko, Pak Setiawan. Kayaknya instrukturnya, tapi ada nih ya di dalam pelajaran. Ada sih Pak, baik kok sama Pak Arif. Pak Eko ngechat. Di chat. Sudah bagus kata Pak Eko. Oh, sudah ya. Dan kita tutup aja ya Pak Lili. Baiklah, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih pada semuanya ya pada sore hari ini. Alhamdulillah penampilan sudah bagus dan mudah-mudahan juga bisa evaluasi bagi yang lain. Apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekali lagi selamat datang juga atau terima kasih juga pada Bapak Ibu yang hadir ya, bukan hanya dari kelompok 32 ya. Terlihat di sini ada Bu Susi. Kemudian nanti Bu Susi tampil di sana di kelompoknya dengan baik. Bapak Ibu, demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan lagi ini adalah upaya kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara berlatih ya, mengikuti virtual koordinator training Vietnam Jawa Barat. Demikian Ibu, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila bisa dilihat.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.